derajat kita. Dan karena kedekatan kita kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari segala musibah yang akan menimpa, terutama pandemi COVID-19. Allah jauhkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kajian kita membahas satu tema, musuh yang terlihat dan musuh yang tidak terlihat. Ternyata Bapak Ibu, Allah telah mentakdirkan dalam hidup ini ada teman, ada musuh. Allah selalu mengizinkan kepada kita untuk banyak teman, dan juga Allah izinkan kepada musuh untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menghabiskan kita. Makanya hidup ini penuh dengan sukarela. Hidup banyak tantangan dan rintangan. Kalau siap hidup, siap mati. Ada teman, pasti ada musuh. Untuk itu Quran dan Sunnah memberikan kita peringatan-peringatan. Perbanyak teman dan hindarkan permusuhan. 1000 teman belum tentu bisa mengangkat kita. 1000 persahabatan belum tentu bisa menaikkan kita. Tapi satu musuh, waspadalah. Satu musuh berpotensi untuk menghancurkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, 1000 teman belum tentu mengangkat kita, tapi satu musuh berpotensi besar untuk menghancurkan kita. Makanya berhati-hatilah terhadap musuh. Musuh itu ada yang berupaya secara nyata agar kita segera hancur. Tapi ada musuh yang pelan-pelan, dengan sistematis. Yang penting dia punya target, kita hancur. Tapi pelan-pelan. Yang namanya musuh pasti nggak senang sama kita. Pasti punya visi misi, punya strategi bagaimana kita jatuh dan hancur. Makanya Al-Quran menggambarkan musuh itu ada yang nyata, yang terlihat oleh mata kepala jelas, tapi ada musuh bersembunyi. Kadang-kadang dia pura-pura teman, padahal dia musuh. Atau memang zatnya kelihatan, zatnya itu yang betul Allah sembunyikan dalam bentuk makhluk gaib. Nah, sekarang persoalannya adalah siapa saja musuh kita itu. Siapa saja mereka, baik yang terlihat ataupun yang tak terlihat, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Siapa saja musuh kita, kenalilah musuhmu agar hati-hati, waspada terhadap musuh itu. Yang namanya musuh, dia pasti punya rencana, punya makar agar kita lambat laun akan hancur, binasa, tenggelam dan musnah. Jangankan dunia, sampai akhir mereka punya rencana. Nggak jatuh sekarang, ya akhirat kita jatuhkannya. Allah Akbar. Jadi hati-hati musuh. Siapa musuh kita? Musuh pertama, sebagai awal pernyataan musuh pada nenek kita, kakek kita, ada bawah. Siapa? Iblis. Jelas, iblis itu hanya satu, Pak. Dia nggak banyak, cuma satu. Tapi mampu menjumuskan kakek kita, nenek kita, Nabi Allah
dijerumuskannya, lewat tipu dayanya, godaannya, bisikannya, rayuannya. Kadang-kadang musuh itu Pak menjatuhkan kita, tidak mesti dijatuhkan kita, tak mesti. Kadang-kadang dikasih kita dengan hal yang enak, kepada kita disuguhkan hal yang kita inginkan, disuguhkan pada itu racun yang bakal hancurkan kita. Jadi yang musuh itu matang strateginya. Nah, musuh pertama siapa tadi? Iblis laknatullah. Itu musuh utama. Musuh kedua, anak cucu iblis itu siapa? Syaitan. Nah, syaitan itu musuh kita. Musuh kita. Kalau iblis itu nenek moyangnya, engkongnya, ya. Tapi anak cucunya, tentaranya, pasukannya, itulah syaitan. Kemana kita pergi, di mana kita berada, dia terus bersama kita. Bahkan Nabi sebut dengan qarin namanya. Qarin. Nabi mengatakan setiap kalian punya qarin, ada pendamping. Dia pura-pura teman, lalu musuh kalian, musuh kalian. Qarin kata Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau juga punya qarin? Iya, saya pun punya qarin. Cuma Allah tidak izinkan kepada qarin itu untuk menghancurkan saya. Dia berupaya bagaimana saya hancur, binasa. Tapi Allah tidak izinkan, kekuatannya terbatas untuk memusnahkan saya. Jadi ada istilahnya qarin. Pura-pura teman, malah dia musuh. Pura-pura jaga, malah dia menghancurkan kita. Jadi qarin itu apa? Itulah syaitan. Jadi musuh kita yang pertama iblis, yang kedua anak cucunya bernama syaitan. Bahkan jin pun juga musuh. Jangan dianggap dia teman. Musuh. Cuma beda taktiknya daripada syaitan. Malah ada orang yang sengaja minta ke jin, ada apa? Minta ke jin dia. Dan itu membantu. Nah, tapi kata Allah apa? Bantuan jin itu bukan membantumu, tapi memusnahkanmu itu. Di mana letak pemusnahannya? Awalnya kita minta bantu ke dia tolong kita, dia tolong. Tapi akhirnya apa? Kita melupakan Allah jadinya. Sehingga ada butuh kita minta ke dia. Akhirnya jin itu berpotensi untuk mensyirikkan kita, menjadi kita musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu musuh. Iblis, syaitan, jin. Nah, yang tiga ini Pak musuh yang tak terlihat, yang tak nampak, tapi bisa dirasakan dampaknya, efeknya dirasakan. Ya. Buktinya apa? Nenek kakek kita Adam Hawa dijerumuskannya. Ya, tergoda olehnya, tertipu olehnya. Nah, yang tiga ini musuh yang tak terlihat, yang tak nyata, ya, tapi dia berbahaya. Tentang yang tiga ini, mana dalilnya? Nah, coba lihat. Pertama, lihat surat yang ke-20. Surat 20. Surat apa itu? Toha ya. Surat 20 Toha. Mulai ayat 116. Surat 20 Toha ayat yang ke-116 sampai ayat 117.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Coba artikan ya. Siapa artikan? Boleh? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Surah berikutnya, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Nah, inilah merupakan informasi Allah yang tidak hoak, informasi yang pasti benar. Ketika Allah menciptakan Adam, terus malaikat dipuji, hai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam semuanya. Fasajadu, para malaikat sujud, kecuali illa iblis. Iblis tidak mau. Aba, kenapa nggak mau? Dia nolak. Malas dia. Kenapa malas? Muncul di somongannya. Ada di surat yang ke-7 itu. Kenapa dia nolak? Surat 7. Surat 7 ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu jawaban dari iblis. Kenapa dia tidak sujud? Ini jawabannya. Ya, artikan. Surah 7 Al-A'raf ayat ke-12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, coba kepada Allah, saya sombong minta ampun Pak, langsung ke Allah ya. Allah tanya langsung ke dia, hai iblis, apa alasanmu tidak mau sujud kepada Adam? Kan aku yang perintah. Aku yang perintah itu, kenapa gak mau? Apa jawabannya? Ana khairun min, saya lebih mulia daripada Adam itu. Ngapain sujud ke dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api yang mulia, sementara Adam dari tanah yang hina. Dari segi status penciptaan saya lebih mulia, lebih terhormat. Apa yang maksud dia? Nah, itulah awal pembangkangan iblis itu Pak. Awalnya kesombongannya. Nah, sehingga Allah memperingatkan ayat yang ke 117 tadi. Faqulna ya Adam. Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, inna hadza aduwwun. Inilah iblis musuhmu. Nah, jelaskan. Ini musuhmu. Wali zaujika, dan juga musuh istrimu. Nah, hai Adam, inilah iblis musuhmu. Karena dia membangkang ke Allah, enggan sujud. Allah perintahkan kepada Adam, dia tidak mau. Allah nyatakan. Berarti yang menyatakan musuh Adam siapa? Allah menyatakan. Siapa musuhnya? Iblis. Itu musuhmu, musuh istrimu, dan nanti anak cucunya juga musuh cucumu, anak cucumu. Nah, jadi Allah mengatakan di sini bahwa iblis itu musuh kita, jelas. Ya, hai Adam, karena iblis itu musuhmu, musuh dan istrimu, maka hati-hatilah kamu dengan jebakannya. Ya, hati-hati dengan jebakannya. Dia terus menggodamu
sampai menghancur. Ya, terbukti Pak, dia terus menggoda Adam di surga tuh Pak, terus menggoda. Padahal Adam di surga, Hawa di surga, iblis pun minta ke Allah Adam sama di surga terus. Ya, ketika Allah, hai Adam, jangan mendekati pohon ini. Kalau mendekati kamu menjadi zalim. Kesempatan bagi dia untuk menggoda. Ya, kesempatan menggoda. Dan kenapa Allah akan mendekati pohon itu? Itu namanya kan pohon apa namanya? Pohon khuldidah. Jadi yang menamakan khuldi itu bukan Allah Pak, tapi iblis. Itu pohon khuldi Adam. Khuldi akan mengekalkan. Kalau kamu dekati, kamu makan, kamu bakal kekal di surga itu selama-lamanya. Apa kamu gak enak di surga? Enak. Hai Hawa, enak di surga? Oh enak. Nah, kalau enak bagaimana? Ayo makan saja. Berkamu kekal. Allah melarangmu mendekatnya agar kamu tak kekal. Dan kamu keluar dari surga ini. Itu tipu daya. Akhirnya apa? Kehebatan diplomasi iblis atau diplomasi itu. Kehebatan politik iblis. Canggih politiknya Pak. Nah, hati-hati Pak, sekarang banyak pula ya orang menggunakan strategi ini. Ya, dipakai strategi ini Pak. Menghancurkan musuh. Dipakai taktik iblis tadi. Didekatinya, dirayunya, dikasih semacam iming-iming. Kalau kamu ikuti saya, kamu dikasih jabatan kan, dikasih pangkat, dikasih uang yang banyak, macam-macam lah. Akhirnya apa? Tergoda. Tergodanya Adam Hawa dulu. Seperti itu pula sekarang banyak para ulama yang tergoda oleh rayuan manusia berbuat iblis tadi kan. Banyak kan Pak? Banyak. Kiai pun terjerumus. Banyak. Sehingga dikatakan mantan kiai, mantan ustaz, alhamdulillah. Kenapa tergoda dengan rayuan manusia yang mempunyai strategi iblis tadi? Ya, jadi musuh itu tidak selamanya meraih kita Pak. Musuh itu kadang-kadang dia punya strategi. Ya, menyuguhkan hal-hal yang kita senangi. Padahal itu menjatuhkan kita. Akhirnya apa? Adam Hawa tertipu. Ya, tertipu Pak. Didekati pohon khuldi itu, dimakannya. Akhirnya Allah marah. Allah marah. Cara Allah marah bagaimana? Terbuka aurat keduanya. Terbuka auratnya. Sehingga akhirnya auratnya kaget dia. Astagfirullah. Ya Allah, salah ya Allah, baru kaget Pak. Tapi punya serjun punya hati. Ya. Kaget dia terbuka auratnya. Ya Allah, aku tertipu iblis. Ya, akhirnya apa? Adam Hawa ambillah daun surga Pak, daun surga, buah tin, buah zaitun untuk menutupi auratnya itu. Terus dia bertobat dia. Segera tobat. Ya, apa kalimat tobatnya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat tobat Nabi Adam. Karena dia bersungguh-sungguh tobat, ya Allah terima tobatnya. Ini dalilnya di mana ini? Buka surat 7. Surat 7 ayat 22. Coba lihat. Buka surat 7. Ya. Ada di ayat yang ke-22. Coba tinggal masuk, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ayat 23. Kalimat taubatnya mana? Ayat 23. Ayat 23. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri.
jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, surat 7 ayat 22 sampai 23. Begitu dia sadar, dia tergoda, dia bertobat dengan kalimat tobat tadi, Rabbana zolamna tadi. Ya, tentang itu juga Allah nyatakan juga di surat 6. Surat 6. Surat apa itu? Al-An'am. Ayat yang ke-112 sampai 113. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Ayat ke-13, 113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Ya, ini dijelaskan oleh Allah bahwa musuhmu, baik iblis ataupun syaitan musuhmu, dia menyampaikan hal-hal yang baik kepadamu agar kamu tertipu. Disuguhkannya hal-hal menyenangkan. Ketika ikuti, kita terjerumus. Musuh. Jadi musuh itu gak selamanya meraih kita dari depan, tapi dia menyembuhkan hal-hal yang kita senangi. Ya, dihancurkan kita melewati kesenangan. Nah, yang tadi itu kan, dikasih iming-iming, dikasih pangkat, jabatan, kekuasaan, kasih uang, dijanjikan ini itu. Wah, itu musuh. Makanya hati-hati. Tapi kalau kita berbuat baik sesungguhnya, dikasih iming-iming, itu hadiah namanya. Gak apa-apa ya, boleh. Diajak kita berbuat baik, disuruh kita beribadah, tapi dikasih iming-iming, itu hadiah, itu bagus. Itu motivasi namanya, gak apa-apa. Tapi disuruh bikin dosa, diajak kepada maksiatan, tapi dikasih iming-iming, itu musuh, itu hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Inilah strategi iblis dan syaitan. Sama strateginya. Baik engkongnya iblis atau lucunya sama strateginya. Buka lagi surat yang ke-20. Surat 20, surat Toha. Sudah tadi belum? Sudah. 116. Dan ingatlah ketika kamu sudah start tadi ini. Surat 17. Sudah juga. Surat 17. Al-Isra ayat 11, ayat yang ke-61 sampai 64. Surat 17. Surat 17 Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ya. Ayat ke-61 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ayat berikutnya, ya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Ayat selanjutnya, dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup.
Ayat 64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda, yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Ya, inilah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa iblis, setan itu musuh yang nyata, bermacam cara, punya taktik yang luar biasa dahsyat untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang dia bersekutu dengan harta kita, ya, kepada harta dia nempel agar kita menuhankan harta. Berarti harta itu musuh kita juga. Tapi iblis, setan yang bersekutu dengan harta kita agar kita mencintai harta lebih segala-galanya, agar lalai dari ibadah karena harta. Ya, di iblis, setan itu bersekutunya kepada harta, ya, agar kita mencintai harta lebih segala-galanya. Berarti harta musuh kita juga dong. Nah, harta bisa jadi teman, bisa jadi musuh, tergantung kita pandai-pandai menyikapinya. Kalau lalai beribadah kepada Allah dari harta, maka harta itu musuh. Tapi kalau kita termotivasi beribadah karena harta, harta yang teman kita. Makanya harta itu bisa teman, bisa musuh. Ketika harta kita pakai untuk beribadah, jadi teman dia, jadi teman kita. Tapi kalau harta yang menguasai kita, sehingga jauh dari masjid karena harta, kita berbau masjid karena harta, maka harta itu musuh kita. Jadi musuh itu segala sesuatu yang ingin menjatuhkan kita, itu musuh namanya. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Buka lagi surah 14 Al-Kahfi ayat 50. 14 Al-Kahfi 50. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi yang zalim. Ya, karena iblis, syaitan itu musuh, jangan jadikan dia komando kita, jangan jadikan dia pemimpin kita, teman kita. Jangan. Sekali musuh, nyatakan dia musuh, lawan dia. Ada godaannya, lawan godaannya. Ada ajakannya, lawan ajakannya. Jangan diikuti. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu iblis musuh, syaitan musuh, atau manusia yang mempunyai karakter iblis dan syaitan. Iblis menggoda, dia pun menggoda. Syaitan merayu, dia merayu kita untuk jatuhkan kita. Wah, gak apa-apa, Pak. Mumpung Bapak punya jabatan, ayo korupsi aja, gak apa-apa itu. Kan Bapak gak rumah mewah. Itu Bapak jujur, Pak, sampai kapan Pak Bapak punya rumah mewah? Berapa gaji sebulan Pak katanya? Bapak kan untuk jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, berapa uang keluar Pak katanya Pak? Berapa uang keluar itu? Hah? Kalau Bapak jujur sampai Bapak mati, Bapak akan bisa dibagi uang itu. Untuk itu Pak, uang yang keluar kemarin itu ketika kampanye, biar gampang keluarnya, Bapak ambil dikit. Nah, itu caranya. Itu strateginya. Nah, baik apakah dia iblis berupa bisikan, atau setan, atau manusia. Manusia yang punya rayu seperti itu. Jadi kalau ada orang merayu kita, mengiming-iming kita untuk berbuat durhaka ke Allah, berarti dia punya strategi iblis,
punya cara seperti setan, itu musuh. Itu musuh. Jadi kita tahu sekarang mana yang kawan, mana yang musuh. Kalau kawan tuh Pak, kita benar diikutinya, kita salah dinasihatinya, itu baru kawan. Salah dapat dinasihatinya. Jadi kalau ada orang Pak datang sama kita, Pak, Bapak telah salah nih Pak, ini nggak benar nih Pak. Jangan marah ke dia. Justru itu teman setia kita itu. Dia nggak rela kita hancur, kita jatuh. Ya, dia nggak rela kita salah. Itu teman kita harus itu. Terima kasih ya, terima kasih. Saya telah salah, mengingatkan. Terima kasih ya kamu teman saya. Tapi kalau kita udah salah, tetap dipujinya, udah salah, disanjungnya, Bapak hebat Pak, Bapak pintar Pak. Nah, itu musuh itu. Musuh itu. Di musuh itu kadang-kadang Pak, ada yang terlihat, ada yang tidak kelihatan. Ada yang jelas dia mengatakan, saya musuh kalian, saya musuhmu. Ada yang tidak, saya temanmu katanya Pak, saya temanmu. Cuma dalam praktiknya musuh, hati-hati. Nah, kadang-kadang Pak, kalau musuh yang nyata, kita siap-siap musuh nyata. Tapi ada musuh tapi berpertama itu bahaya. Seperti api dalam setan. Dia membakar tapi tidak kelihatan bakarnya. Seperti menggunting dalam lipatan. Nah, itu juga hati-hati kita. Makanya musuh itu Pak, bisa iblis, bisa syaitan, bisa manusia yang berkarakter iblis tadi. Nah, itu musuh. Bahkan harta benda, pangkat jabatan yang jin bersuku dengannya, itu juga musuh. Jadi sebenarnya teman kita banyak, musuh juga banyak. Makanya pilih-pilihlah mana yang musuh, hindari, jauhi. Mana yang teman, dekati, ikuti. Musuh kadang-kadang dari jin, kadang-kadang dari manusia. Bukan surat An-Nas itu yang kita baca saat ya, An-Nas. Surat yang ke-114 ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba. Surah An-Nas, surah ke-114. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi membisikkan dalam dada kita hal-hal yang tidak benar. Kadang-kala dia jin, kadang-kala dia manusia. Jadi kalau jin musuh yang tak terlihat, tapi kalau manusia musuh yang terlihat. Manusia itu dua caranya. Ada manusia yang jelas dia katakan saya musuh dari dia, orang kafir. Orang kafir nyata, musuh yang nyata. Tapi ada orang munafik. Munafik. Dia kafir tapi pura jadi di teman. Nah, itu juga musuh yang nyata, tapi ada yang nyata. Yang nyata itu kafir itu nyata. Nah, Allah mengatakan menjatuhkan ya, Yahudi, Nasrani, musuhmu yang kelihatan, yang nyata. Hah? Allah bilang itu musuh. Musuh. Buka surat 2 Al-Baqarah 120. Surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah kedua Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai
Ya, nah, bahkan dikatakan juga di sini orang Yahudi musuhmu, Nasrani musuhmu. Dia akan rela sampai kiamat nanti kepadamu sebelum kamu ikut agama mereka, sebelum kalian murtad agamamu. Nah, Allah bilang begitu. Cuma ada ayat-ayat nanti dari kalangan Nasrani itu Pak atau Yahudi, kalau dia tidak aktif memusuhi kita, dia baik dengan kita, hidup berdampingan sama kita, tidak kenal musuh kita, itu musuh tapi dia tidak aktif, kamu tidak boleh menghancurkan dia, tidak boleh menghancurkan dia, hormati dia. Namanya kafir zimmi namanya. Dia musuh, cuma kafir zimmi. Dia tidak aktif menghancurkan kita, musuh kita. Mungkin dia tetangga yang baik, tetangga yang sopan santun, yang suka kasih kita. Musuh-musuh, tapi jangan hancurkan dia. Kenapa? Nah, dia tidak pernah musuh kita. Tapi kalau dia keras yang menghancurkan, nyata pemusuhannya dari masih dalamnya, nah, baru perang mereka. Jadi ada semacam pilah-pilahnya. Kalau dia Nasrani, kalau dia Yahudi, kalau dia aktif musuh kita, hancurkan dia, lawan dia. Dan kalau dia baik, hidup dengan kita berdampingan, sopan santun, suka dengan kita, dia berteman, suka bermain, ngasih kita sesuatu, ya dia baik. Nah, kalau dia baik, kita pun baik dia. Tapi orang baik dan tak musuh, hati-hati dengannya. Minta-minta baik Pak, nah, hati-hati juga nih. Kan dia baik Ustaz. Kalau gitu, akan jadi pimpinan, tidak boleh Quran. Tidak boleh pimpinan kita. Jangankan pimpinan zaman akhir, tidak boleh. Kenapa? Dia musuhmu. Hakikatnya dia musuhmu. Kalau dia baik, ya udah boleh baik dengan dia. Walaupun baik, tetap hati-hati, musuh soalnya. Makanya itu saudara. Tidak boleh. Jangan kita main akal. Kan dia baik Ustaz. Nah, kan dia membela kita. Nah, membela kita lahiriahnya Pak. Lahiriahnya. Aslinya tidak. Tidak. Mungkin karena dia butuh saja, dia sedikit saja. Kalau dia banyak, dia berkuasa, kita habis dia. Quran bilang begitu kok. Hati-hati, hati-hati. Ada pula musuh itu bukan dijelaskan, bukan iblisnya, bukan syaitannya, bukan jinnya, bukan Yahudinya, bukan Nasraninya, tapi dia orang manusia, tapi enggak Nasrani, Yahudi, tapi dia punya visi-misi yang bertentangan sama Islam. Dia punya ideologi, punya pemahaman yang menjauhkan kita dari tauhid. Itu musuh dari itu. Siapa itu? Berupa ajaran yang menyesatkan. Itu musuh. Bukan orangnya, tapi ajarannya. Musuh bukan orangnya, tapi ajarannya, pahamnya. Kalau tadi jelas ya, Yahudi, Nasrani jelas. Oknumnya, orangnya yang ditunjuk oleh Allah. Iblis, setan jelas. Ini ada Pak, orangnya orang biasa-biasa. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mungkin dia Muslim juga. Ya. Nah, tapi pemahamannya menyesatkan kita, menjauhkan kita dari agama Allah. Itu juga musuh. Musuh, bukan orangnya ya, tapi ajarannya. Seperti apa dia Ustaz? Maaf, Syiah. Syiah itu musuh. Kalau ada orang berpaham Syiah, maka musuhnya Syiah itu, bukan orangnya ya. Begitu dia taubat, dia bukan musuh lagi. Jadi kita pisahkan mana musuh bersifat orang, mana musuh bersifat pemahaman, ajaran. Selama dia berpaham Syiah, musuh kita Syiah itu, musuh kita. Selama dia berpaham HDI, Islam Jamaah, itu musuh. Kenapa? Menjauhkanmu dari syariat Allah, ajaran Allah. Nah, tapi kalau orang itu bertobat, ditinggalkannya ajarannya Syiah itu atau Islam Jamaah itu, dia bukan musuh lagi di teman dia. Jadi musuh kita bukan orangnya, tapi ajarannya. Apalagi PKI. PKI itu musuh. PKI itu bahkan di Indonesia, Pak. PKI Partai Komunis Indonesia, dia merupakan ateis yang nomor 3 di dunia itu, Pak. PKI itu pertama Soviet, kedua Cina, ketiga
PKI, Partai Uni Soviet, Partai di Cina, PKC, ya, terus PKI Indonesia. Nomor 3 di dunia ada. Paham ateis, nomor 3 di dunia itulah PKI. Dia ateis. Apa itu ateis? Apa ateis? Sebuah paham yang meniadakan Tuhan. Itu ateis, Pak. Di PKI itu ateis hakikatnya. Kenapa negara kita musuhi PKI? Kenapa? Karena dia berpahamkan ateis. Islam berpahamkan tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah ada, ahad, satu. Ahad dia, Allah itu tak berbeda, satu. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya dia meniadakan Tuhan. Tak ada Tuhan, tak ada apa. Itu ateis. Jadi ateis itu bukan hanya musuh Islam, tapi musuh orang yang beragama dunia ini. Orang Kristen dia punya Tuhan. Orang Hindu punya Tuhan. Orang Buddha punya Tuhan. Walaupun bukan Allah Tuhannya, tapi punya Tuhan. Sementara ateis meniadakan Tuhan. Berarti ateis itu, PKI itu musuh orang beragama, musuh bangsa Indonesia. Makanya saya hormat kepada tentara yang jiwanya tertanam. Selama kami hidup, kami sentiasa sumpah sediakan. Sumpah sediakan dia apa? Memusuhi PKI sampai kapanpun. Ya? Kalau dia bertobat, nah hati-hati Pak. Kalau dia bertobat dan dinyatakan taubatnya dan ditinggalkan ajaran PKI-nya, bukan musuh lagi. Jadi jangan musuhi orangnya Pak ya. Jangan musuhi orangnya, tapi musuhi ajarannya. Nah, jadi jangan musuh orangnya. Oh dia masuk DPR Ustaz, jadi nggak mau dewan dia. Kalau dia masih berpengalaman PKI, musuh, hancurkan. Apa yang hancurkan? Sifatnya karakternya itu, pecat. Kalau dirinya hak hidupnya ada, hati-hati ya, hak hidupnya ada. Kalau saya lebih cenderung Pak, menghancurkan sifat yang ada di dirinya itu, bukan orangnya. Kalau orang yang bertaubat dan nyata taubatnya dan terbukti taubatnya, jangan musuh lagi, teman. Jadi kesempatan mereka bertobat Allah terima. Ya? Nah, coba di Indonesia kan agak sulit Pak ya, nggak sulit ya. Di mana sulitnya? Kalau bapaknya PKI, anaknya dijaga PKI sampai dapat pun PKI itu berhidup, begitu. Itu nggak boleh di Islam, nggak boleh. Kalaupun nyata-nyata dia PKI, bapaknya PKI, tapi dia nampak dalam hidupnya itu anti PKI. Dia anti PKI ya. Dia pasti kata PKI dirinya itu bukan musuh lagi. Tapi selagi lengket dirinya, itulah PKI. Itu musuh. Jadi kita harus pada hati-hati dengan musuh seperti ini Pak. Karena PKI itu atau ateis bahasa lainnya, orang yang berpahamkan tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada agama. Tuhan tidak ada, agama tidak ada. Ya, itu musyrik. Jadi PKI atau ateis itu adalah musyrik. Di zaman dulu musyrik namanya, musyrik zaman sekarang itulah dia. Ya, jadi tidak ada cerita dikasih kesempatan orang-orang yang berpahamkan PKI itu. Sepertinya sekarang sudah mulai muncul kembali pemahamannya. Ajarannya mulai muncul lagi, dan dia berupaya sekarang bagaimana menghambat Islam terus supaya maju, menghambat ulama supaya dia masuk penjara. Nah ini berarti ajarannya masih berkembang sekarang, Ya, hati-hatilah karena pemahaman itu musuh kepada Allah, musuh pemahaman itu. Allah mengajak kepada tauhid, dia mengajak kepada musyrik. Allah mengajak menyembahkan hanya Allah saja, mereka mengajak tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan. Jadi bukan hanya musuh negara, tapi juga musuh agama.
musuh orang beragama, musuh Allah, musuh Rasulnya, dan musuh yang hak. Untuk itu Bapak Ibu, kita berharap dan berdoa, mari satukan visi misi, satukan kekuatan kita, ya, berlindung kepada Allah dan rapatkan barisan. Kita pilih-pilih sekarang mana teman, mana musuh. Yang teman akrabkan, sambung ukhuwah, ya, sambung ukhuwah. Berbuat diri, berbuat barisan. Tapi kalau musuh, hati-hati. Apakah dia kelihatan atau tidak kelihatan? Apakah yang tampak atau yang bersembunyi? Ya, musuh itu sampai kapanpun niatnya, upayanya menghancurkan kita. Termasuk sifat iri, dengki, dendam itu musuh kita. Musuh. Kalau ada orang bersifat iri, dengki, dendam, itu musuh. Bukan orangnya, tapi sifatnya tadi. Sadarkan dia. Sadarkan dia. Kalau dia punya sifat itu, hati-hati dengannya, sadarkan dia. Ya, itulah barangkali untuk tausiah kita. 1 jam selesai. Ya, kesimpulannya apa? Dalam hidup ini kita punya teman, tapi Allah takdirkan juga punya musuh. Allah takdirkan musuh itu ada, ya, Allah mengizinkan dia ada. Bahkan Allah izinkan dia untuk menggoda kita, merayu kita. Allah izinkan. Cuma Allah memperingatkan, itu musuhmu, hati-hati. Itulah barangkali Bapak Ibu, yang mudah-mudahan kita semua bisa menyadarinya. Jadi katakan ceramah ini keras, enggak keras ya? Enggak keras ya? Atau sudah keras? Enggak keras ya? Ya kalau jangan keras, jadikanlah keras itu obat. Enggak selamanya yang pahit itu enggak benar. Ya, ada yang pahit tapi itu obat. Ya, ada yang manis tapi itu racun. Ada apa? Manis racun ada, tapi ada yang pahit itu obat. Jadi enggak selamanya yang enggak pahit, yang pahit itu obat. Enggak selamanya yang pahit itu musuh. Enggak selamanya yang pahit itu racun. Jadikanlah walaupun keras, tapi itulah kebenaran yang hak. Jadi Allah Azza wa Jalla. Ya mudah-mudahan kita semakin waspada dalam hidup ini. Mana teman, akrab dengan dia. Mana musuh, berhindarlah, menjauhlah, agar kita tidak terjerumus. Itulah barangkali untuk saya minta. Silakan, waktu masih ada. Ya, waktu syuruk 6 bulan 8 itu syuruk ya. Untuk sholat sunat Isra 6.10, 6.10, 6.15 itu untuk sholat sunatnya. Jadi kalau Bapak ingin mendapatkan hadiah, pulang ke rumah nanti mendapat hadiah, dapat pahala haji umrah, nanti 6.10, paling dapat 6.4 kita sholat sunat Isra niatnya untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Selesai itu baru kita pulang. Di pulang itu pendekatannya ya. Cukup demikian dari saya. Kita udah ya masih ada waktu masih ada. Karena antara syuruk dengan duha itu berdekatan Pak. Ya, berdekatan tadi masih ada. Mulainya syuruk atau Isra itu 6.10, 6.4, akhirnya seperti duha. Yang penting sebelum duha itu aja. Jadi saran saya kita sholat Isra dulu 2 rakaat, pulang boleh, mau nambah 2 lagi duha juga bagus. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagikan Pak. Siap. Lupa tadi bagikan hadiahnya.